Kalau sekarang jangan kabur. Nah, ada yang nawarin 31, ada yang 35. Teman-teman harus ada nomor telepon loh ya. Aku bisa kasih saran. Kalau nyerahin diri, usahain dimiauli Mbak, Mas. Lagi dengan kami mantan channel TK Taman lagi. Ni hao. Halo. Kita langsung tanya saja, kira-kira kalau nanti kita pulang dari Taiwan itu, misalnya kita di sana ilegal gitu, gimana langkah step by stepnya, Mbak? Dulu saya pertama mau pulang itu kan nanya-nanya juga Mas, ke calo, ke semua itu, ke shelter, terus pokoknya terbuka ke teman-teman gitu, nanya banyak pertanyaan lah. Enaknya itu nyerahin diri sendiri, Atau ke mandiri shelter. lah, atau ke shelter. Atau ke shelter. Paling enak itu ke shelter Mas. Terus dulu pernah nggak Mbak? Maksudnya ada yang gini, maksudnya menawarkan jasa pulang Nah, TK? banyak. Ada yang nawarin 31, ada yang 35 biayanya. Ditelepon Ada yang atau dari 38. teman atau dari media sosial itu? Awalnya saya telepon Mas, Tanya-tanya. telepon, tanya-tanya ke calo gitu kan gitu. Rata-rata segini. Kebanyakan calo itu 28 ke atas ya. minimal 28. Oh, itu tapi syaratnya apa saja kalau lewat calo biasanya? Kalau calo itu kita cuma datang aja, Dijemput, kadang bisa dijemput. dijemput. Kadang kalau jarak jauh gitu tambah uang 2.000. Oh, 2.000. terus nanti kita dianterin ke kantor polisi atau gimana? Kita ditampung dulu ke calonya itu, Ke imigrasi Mas. terus kita diantar ke imigrasi. Imigrasi. Di imigrasi itu kalau kita ikut calo, yang saya lihat sendiri itu ya, itu cuman kalau ikut calo itu cuma diantar, diserahin. Kita masuk juga sendiri. Oh, Apa-apa Cuma di sendiri apa-apa juga. juga sendiri. Cuman Jadi calo itu kita cuma mengantar percuma. aja. Cuma mengantar. oh, lah ibaratnya dia itu cuma tunjuk jalan gitu. Nah, cuman nganter kamu ke sana loh. Ntar kalau ditanya kamu begini, cuman Ngarahin gitu. ngarahin gitu, kayak gitu. Suruh bapak-bapak itu paspor ARC. Paspor, Oh. ARC, kalau nggak ada nggak usah. Kalau nggak ada paspor, kita datang aja nggak apa-apa. Nggak Gini harus- Mas, kalau paspornya hidup 3 hari proses udah Hmm. bisa terbang ke Indonesia. Ah. Kalau paspor mati bisa 2 minggu sampai 3 minggu 2 minggu sampai sebulan. 3 minggu, Pokoknya sampai antara sebulan. itu. Oh, berarti itu nyambung paspor dulu ya? Iya. Nah, Tadi nyambung paspor Datang ke dulu. Taipei. Ya. Iya, iya. Kayak Oh, gitu. kalau paspornya hilang ada pernah kejadian? Kalau paspor hilang nunggunya sekitar 3 mingguan, Lama. sampai 1 sebulan kayak gitu. Oh, itu paspornya sama ya? 48 lembar itu? Kalau Nggak, nggak nggak. salah nggak paspornya Nggak, untuk cuman- paspor apa? Pokoknya paspor sementara lah Oh, ya. paspor sementara Bukan- kayak gitu. Bukan lembaran enggak, ada 6 lembar. Oh, 6 lembar itu 6 buat lembar. bisa pulang aja Iya, setelah iya, ditinjau. iya. Dari imigrasi Indonesia sudah nggak dikasih kan? Enggak. Apa? Terus dikasih lah, masih dikasih ya. Masih? Masih dikasih, masih Masih bawa pulang. dikasih, bawa pulang. Masalahnya dulu aku ada pengalaman di Malaysia juga kaburan. Tapi pulangnya cuma dari Batam, terus apa itu? Paspornya ditarik. dari Ditarik, imigrasi. Ditahan sama pihak imigrasi ya. Indonesia. Dia bilang ke saya migrasinya bikin malu bangsa gitu. Biasa itu. Enggak dikasih. Enggak oh jadi Tetap dikasih. dikasih, ya. Terus berarti Tetap sampean itu pulangnya ikut calo atau yang jalur sendiri? Jalur sendiri. Oh, jadi ceritanya bagaimana? Ceritanya begini, istilahnya kalau kita jalan sendiri itu, Hmm. kita harus sediain kos Kos di sendiri. luar. Hmm. Kalau kita ada saudara, ikut saudara tidak apa-apa, yang resmi loh tapi. Maksudnya ikut saudara itu ngekos yang di luar. Kalau kita istilahnya jalan sendiri, mandiri itu, ntar kan di sana dibilangin, kamu ntar nggak boleh kerja ya, kayak gitu kan. Ditanya tempatnya tinggal di mana ya? Tempat tinggal di mana? Kasih alamat. Kasih alamat yang ditinggalin. Kalau di tempat saudara ya tempat saudara. Itu sebelum kita lapor polisi. Sesudah. Ya udah. Oh, sesudah Udah lapor. sih. Bukan polisi, kantor polisi, imigrasi. Imigrasi. Imigrasi itu. Hmm. Di imigrasi itu. Jadi bukan polisi ya? Bukan, Oh. bukan. Jadi ke imigrasi langsung masuk dalam jebret. Ada dendanya. Dendanya 10.000. 10.000. Oh, 10.000. Jadi hari pertama datang kita ditanyanya itu kayak gini. Kamu kerja di mana? Terus kamu kabur berapa tahun? Gitu. Iya. Gaji berapa biasanya? Gaji berapa kayak gitu. Tapi harus jujur atau enggak? Harus jujur. Ya kalau ditanya kayak gitu jujur nggak apa-apa. Enggak, maksudnya dia enggak minta uang lebih gitu. Enggak. Enggak kayak oknum-oknum yang di Enggak. negara lainnya gitu. Enggak. Cuma kalau aku bisa kasih saran, Hmm. kalau nyerahin diri, usahain dimiauli Mbak, Mas. Karena kalau dimiauli itu orang imigrasi itu enak-enak. Nggak ada yang kayak jahat atau yang nanyanya banyak tuh enggak. Di Mioli. Itu simpel banget ya. Oh, Dimiauli. daerah. Oh, daerah Mioli. Miauli imigrasi ya. Itu
termasuk enak. Kalau naik taksi langsung Pertanyaannya bisa itu nggak terlalu ribet imigrasi. gitu. Oh, ada pertanyaan juga di imigrasi. Iya, ditanya kayak gitu. Contohnya tadi. Ya, Kerja di mana? kamu kerja di mana? Terus kabur berapa tahun? Terus paspor masih hidup apa enggak? Ditanya itu. Kalau udah, yus kurang lebih kayak gitulah pertanyaan kayak gitu. Terus kita nunggu sebentar, disuruh masuk lagi, kita cap jari, habis itu bayar denda 10.000. Nunggu kurang lebih seminggu. Oh iya. Entah. Terus seminggu dipanggil lagi sama imigrasi. ditelepon itu. Ditelepon. Telepon harus ada nomor telepon. Harus Ingat teman-teman harus ada nomor telepon loh ya. Aktif. ditelepon sewaktu-waktu harus harus diangkat. ya, diangkat. Terus itu pertanyaan lagi, misalnya kita kan dari lepas imigrasi atau kita dikasih surat apa kalau Ya, ada polisi kan nggak ada. nggak Ada bisa kertas, ditangkap. Ada kita kertas bisa itu tunjukin kayak nggak kita tunjukin ditangkap nggak sama ditangkap polisi. Iya, sama kalau- imigrasi. Intinya kan kalau kita udah migrasi dia bawain kita surat gitu ya. Terus Itu nah, 1 bulan biasanya ya. Sebulan. Biasanya cuma 1 bulan. terus setelah itu ditelepon kedua kali, proses berapa kali? Telepon 2 kali itu Paspor. paspor, suruh nganter. Biasanya hari itu juga kita nyerahin diri, dikasih surat pengantar langsung ke KDI. Tapi kalau saya dulu, pas itu nunggu seminggu dulu. Masalahnya mungkin antri lah, rame. Antri sama inilah COVID kayaknya. Jadi orangnya dibatasin guys. Dibatasin. Terus akhirnya itu seminggu lagi aku dipanggil, surat pengantar ke KDI, diantar ke sana. Nanti antri lagi KDI. Nunggu kurang lebih seminggu lah. Ya. Tapi Seminggu. untuk teman-teman kalau mau bikin paspor yang udah mati harusnya teman-teman lihat dulu di KDI atau tanya-tanya nomor telepon KDI KIP. Jadi KIP. kalian bisa telepon dulu. Aku mau pasporan kayak gitu ya. Mau antri gitu. Biasanya dikasih nomor antri. Hari nomor apa antri, hari apa. Oh iya iya. Tapi kalau teman-teman langsung datang ke KDI biasanya suruh pulang lagi, suruh nunggu hari apa gitu. Iya, Hari apa gitu. Lebih baik nelpon dulu ya. Telepon dulu. Iya jauh-jauh datang terus nanti pulang. Kayak aku dulu itu kan dulu pengalaman. Iya, iya. Ini jadi pengalamannya kayak gitu guys. Yang mau pulang harus ibaratnya kita pesan dulu lah kalau ibaratnya tiket Mbak. Jadi ke sana kita tinggal serahin terus diproses. Terus dari awal sampai beli tiket pulang itu proses berapa hari Mbak? 3 minggu. 3 minggu. 3 Harusnya kita lebih cepat 2 minggu, 1 minggu. Harusnya proses 2 minggu, tapi pas itu agak rame 3 minggu. Antri. Iya, iya. Masalahnya antri. Terus tiket gimana beli sendiri atau Tiket beli dibantu? sendiri. Kalau enaknya beli sendiri itu di agen-agen resmi Agen-agen itu resmi Taiwan. Taiwan. Lebih murah. Lebih murah ya? Daripada calo juga lebih murah. Berapa kemarin tiketnya turun dari Kemarin Jakarta? itu sampai Jakarta bagasinya 12.000. Satu orang Satu orang. bisa 12 46 lebak kan kilo. punya RC. Kalau punya RC bisa 12.000 cuma. Cuma 12 kilo? 12.000. Oh 12 ribu. Itu 2 bagasi ya. 2 bagasi. 46 kilo. 46 kilo. Kalau kamu beli di calo biasanya 12.000 itu cuma satu 12 bagasi setengah itu satu 23 kilo. bagasi. Oh berarti 23 kilo. calo itu kayak gitu. Ambil dari bagasi itu. Iya. Oh lebih baik kita cari agen resmi karena Taiwan itu ibaratnya kalau informasi itu lebih mudah ya Iya. daripada negara sendiri. Iya. Juga diarahin orangnya juga tidak suka memblusukkan guys. Iya. Menurut pengalaman kayak gitu. Jadi setelah itu pulang kurang lebih proses 3 minggu. 3 minggu. Nyampe enaknya apa kemarin? Eva Air. Cina Oh Airline. Cina Airline. Cina Airline. Cina Airline. Jadi sebenarnya pulang itu sebenarnya nggak ribet ya? Gak ribet. Liburan. Enak sebenarnya enak. Kadang kan ada Terus- calo-calo yang bikin ribet gitu. Terus kemudahannya kalau kita Mas, istilahnya kalau kita mandiri gitu ya, kayak gitu nyerahin sendiri itu kan di sana ntar ngomong ya, kamu jangan kerja dulu deh ya, gitu, nggak boleh kerja. Masalahnya apa itu? Dia ngomong apa kalau kita kerja? Kalau kita kerja ketahuan itu denda. Oh, malah nggak denda. boleh. Tapi kita iya gitu aja. Kemudiannya kalau kita mandiri itu bisa kerja lagi. Oh, Nggak Tapi dulu itu sambil juga nunggu gitu. kerja. Kerja lagi kok. Berarti nggak ngomong. Nggak ngomong Tapi kerja kalau lagi. liwat calo, ada yang calo nggak boleh kerja, ada yang boleh kerja. Oh, Nggak dia semua calo gitu. ibaratnya calonnya nggak mau risiko lah. Nanti Iya, kalau ketangkep dia uangnya nggak dapat banyak gitu maksudnya. Tapi lebih enak lagi sebenarnya lewat shelter itu. Shelter. Shelter. Perlindungan itu TKI. Perlindungan TKI. Perlindungan TKI. Ya. Badan yang menaungi TKI Kamburan gitu. ya. Lebih Murah, lebih enak. Masalahnya apa? Makan ditanggung. makan ditanggung sana. Gratis? Ditanggung gratis.
Cuman kita bayar 21.000 ente guys. lebih murah lagi, cuma 21.000 nt. Itu 21 katanya tadi dendanya 10. 10. Tiket 12. Biasanya Eva 11 biasanya. Eva 11 biasanya. Kan Kalau lebih murah, Eva. lebih murah. Berarti itu plus tiket ya segitu. Iya. Plus tiket. Terus kalau rinciannya dia bilang nggak 10.000 itu dendanya buat apa? Kalau 10.000 itu kan itu di imigrasi. di imigrasi. Nggak Dengan tahu imigrasi. rinciannya atau- Oh, nggak ada rincian. Cuman katanya kalau kita itu kabirnya masih di bawah 3 bulan itu cuman berapa ribu gitu, lebih murah, nggak sampai 5.000 lah nggak Oh salah. berarti Kalau di atas 1 tahun 10.000. dia itu menentukan kaburnya berapa itu. Harus jujur atau dia jujur. punya alat bukti takutnya nanti bilang masih 2 bulan kan? Ya kalau kita Bisa. bohong percuma, mau kita keluarnya dari paspor itu udah kelihatan. Oh iya, Keluarnya. ngetes lah ibaratnya. Ngetes. Jadi kalau 1 tahun ke atas itu 10.000. 10.000. Ada batasnya nggak 5 tahun 10 tahun? Nggak Enggak ada. kayaknya. Oh, 15 tahun juga 10.000. 10.000. Hmm. Oh pantesan, jadi Taiwan dari dulu segitu. Teman aku Nah, dulu ada nah. 15 tahun juga bayarnya masih 10.000. Jadi 15 cuma tahun juga. kabar itu kadang di luar, wah sekarang dendanya besar itu Ya, kan. Mungkin calo itu yang calo. Cuma ada mengada-ngada. lagi satu, kalau di shelter nggak enaknya itu nggak bebas keluar. Nggak bebas keluar. Tapi- dibatasi. Tapi dibatasi. Tapi Iya, bebas. Bebas. Cuman kita kalau keluar Nginep nggak bisa berangkat nginep. pagi nggak boleh. Oh, nggak Sore boleh. harus pulang, nggak boleh. nginep. Itu di apa? Di mesnya psikiater itu ada satpamnya juga kan? ada satpamnya. Juga orang Indo yang nunggu di sana juga orang Indo. Pokoknya paling enak mandiri lah. Iya. Iya. Mandiri itu enaknya kita Bisa bebas. kalau pengen bebas Mana-mana. kita bisa kerja. Oh iya itu mandiri, jadi jangan ikut calo guys, karena banyak teman-teman yang di sana itu masih awam, jadi takut takut ngurus diri sendiri, Nah, nanti jangan takutnya takut, nggak guys. berhasil gitu loh. Jadi ini Betul. bisa dicontoh nih teman kita ini dulu jangan resmi tapi kabur karena kan gajinya nggak cukup, kadang jobnya salah, itu kita harus ambil hikmahnya. Jadi jangan semua orang kabur dan itu nggak baik. Dikarenakan pabriknya bangkrut atau gimana, atau cara kerjanya seperti kita misalnya nggak manusiawi, kan ada kan di pabrik. Ya. Misalnya kerjaan kayak babi, hitung-hitungannya jelek, Nah, itu ada dulu pabrik saya ada, kayak ada. gitu. Ya dulu mau kabur tapi nggak tahu. Tapi kalau yang 1-2 tahun, kontrak 3 tahun kan kita udah bisa baca tempatnya bagaimana, udah bisa mencari sendiri. Dan mungkin cukup dulu Mbak Oke. informasi tentang cara pulang TKI kaburan. Jadi bisa disampaikan sekali lagi. Iya. Jadi lebih baik apa tadi? Nggak usah. Mandiri. Kalau menurutku kalau sekarang jangan kabur. Lebih baik ya nggak usah kabur. Oh, kenapa? Masalahnya kalau kabur itu kalau kita sakit susah. Ya, ya di situ. Sakit. Ya, pasti. Pasti. Nggak ada Kalau ASC menurutku kan. untuk apa itu teman-teman yang baru ke Taiwan nggak usah kabur. Mendingan kita. Tapi kalau memang keadaannya keadaan harus kabur nggak apa-apa. Iya. ya, saran ya. Sebenarnya kabur memang gajinya lebih tinggi, tapi kalau sakit itu susah ya, Sakit jadi itu susah berobat. kita. Kemarin ada vaksin juga. Vaksin 2 kali. Oh iya, karena Vaksin kemarin gratis. Kebebasan kan, kebebasan vaksin. Ada pembebasan Dari pemerintah. vaksin. jadi buat teman-teman semuanya lebih baik sebenarnya nggak usah kabur, tapi kalau kontraknya udah habis ya monggo silakan. Silakan. Tapi kalau pengen kembali ke Taiwan lagi jangan kabur, karena kalau kabur nanti ketangkap nggak bisa ke sana lagi gitu loh. Betul, Guys. betul. Udah Terus bisa. kalau kaburan niatnya itu cari duit, udah jangan neko-neko. jangan neko-neko. Kalau di sana Kalau kita kaburan masih tapi pinginnya neko-neko, bebas, pengen kesana kesini. nggak punya uang. Iya, nggak punya. Satunya nggak punya uang, kalau ketangkep resikonya besar. Di rumah masih punya hutang, jadi pulang nanti nanggung. Kami 2 tahun nggak pernah kemana-mana ya. Berarti kaburnya cuma 2 tahun. Kabur Iya. cuma 2 tahun. Oh iya siap. Oke, mungkin cukup dulu galian informasi dari teman kita ini yang kabur 2 tahun. Jadi prosesnya sebaiknya ikut psikiater atau langsung ke migrasi menyerahkan diri atau kantor polisi saja daripada ikut calo, karena bedanya sudah kurang lebih 30 sampai 20 ribu gitu loh. Karena banyak di Taiwan itu calo-calo yang nakal. Mungkin cukup saya dulu informasi mantan channel Taiwan. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Bye bye, Mbak. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.